Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama Esa Prasda, kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan 8 kerajaan Hindu-Buddha yang berasal dari Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pajajaran adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya sekarang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu di Asia Tenggara, kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kota, sehingga Kerajaan Sunda Galuh disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Dari berada Kerajaan Pajajaran ini dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sanghyang Tapak tahun 1030 Masehi, berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citai, Cibadak, Sukabumi. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya, dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yakni talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya, serta membuat jalan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wonogiri. Ia juga memperkuat pertahanan ibu kota untuk semua pendeta, serta memberikan desa pendidikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati keinginan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para masyarakat. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan tempat seorang calon raja dari terah Kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan. Dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran. Pertama, Prasasti Cikapundung, Prasasti Hulu Dayu, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Situs Karangkamulyan, Prasasti Kebun Kopi 2, Prasasti Batu Tulis. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Pertama, Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai 1521. Surawisasa 1521 sampai 1535. Ratu Dewata 1535 sampai 1543. Ratu Sakti 1543 sampai 1551. Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567. Dan Raga Mulia 1567 sampai 1579. Sumber Wikipedia dan sejarah lengkap.com. 2. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajahan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuatan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan,
hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Letak Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar Sungai Brantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singosari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada masa ini Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung, hingga Nusantara Timur. Pada masa Hayam Wuruk juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah, pertanian, dan pembuatan bendungan. Hayam Wuruk pada masa kekuasaannya juga mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar pusat kekuasaan Majapahit untuk memastikan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah perang saudara yang terjadi karena perebutan tahta, kekuasaan dan dari keturunan Hayam Wuruk. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit lambat laun mulai melemah. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, terjadi perebutan tahta antara Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Perebutan tahta antara Wikramanwardhana dan Wirabumi mengakibatkan terjadinya perang Paregek yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406. Pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana. Namun, perang saudara ini melemahkan kembali Majapahit atas daerah kekuasaannya, terutama teritorianya yang berada di luar Jawa. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Itu pertama, Kitab Negara Kertagama, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Sutasoma, Candi Tikus, Gampura Bajang Ratu, Gapura Wiringen Lawang, Candi Brahu, Candi Surawarna, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Wiringen Banjang, Candi Sukuh, Candi Jabung, Situs Trowulan. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309. Jayanegara atau Kalagamet 1309 sampai 1328. Sri Gita Raja 1328 sampai 1350. Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Wikramawardhana 1389 sampai 1429. Suhita 1429 sampai 1447. Kertawijaya 1447 sampai 1451. Raja Sawardhana 1451 sampai 1453. Purwa Wisesai atau Giri Sawardhana 1456 sampai 1466. Bre Pandalasas atau Surapabawa 1466 sampai 1468. Bre Kertabumi 1468 sampai 1478. Girindawardhana 1478 sampai 1498. Patih Udara 1498 sampai 1518. Sumber Wikipedia, detik.com, studiobelajar.com, tambahpinter.com. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha di Nusantara. Pada masa Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang.
Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Ini mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Sriwijaya adalah salah satu Maharaja Bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang, namun ada pula yang berpendapat di Jambi. Bahkan yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Ada juga yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang rapi. Mereka lebih memilih untuk terus mengawasi kekuasaan mereka di laut dan tidak terlalu memperhatikan pusat pemerintahan di darat. Sehingga pendapat tersebut menyatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan nomaden atau selalu berpindah-pindah dan tidak memiliki lokasi pusat pemerintahan yang tetap. Namun hingga saat ini penelitian paling banyak mendapat dukungan menunjukkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang. Hanya saja ketika pusat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, pusat pemerintahan Sriwijaya pindah ke Jambi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun, pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya disibukkan dengan peperangan dengan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh Kerajaan Chola pada tahun 1017 dan 1025 serta melawan Raja Sri Sanggrama Wijaya. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan India dan Cina. Sumber-sumber Arab Persia menyatakan bahwa Sriwijaya dikuasai oleh Maharaja yang kaya raya, menghasilkan barus gajah, cengkih, cendana, dan pala. Sri Culamani menguasai Sumatera Timur dan Semenanjung Melayu. Memasuki abad ke-11, kekuasaan Sriwijaya meliputi Jawa, bahkan beberapa sumber menyatakan Ceylon, Madagaskar, dan Thailand bagian selatan. Sriwijaya terkenal dengan kapal-kapal pengawal pedagang dan membunuh siapa saja yang singgah tanpa izin. Secara kultural, Sriwijaya berkembang menjadi pusat pemerintahan pembelajaran Buddha karena menjadi pertemuan antara pendeta India dan Cina yang berlayar. Pendeta-pendeta Buddha menjadi salah satu sumber mengenai keberadaan Sriwijaya. Masa kemunduran Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya tidak lain karena 3 kali serangan kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satu adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Memasuki abad ke-13, sebuah kerajaan di Sumatera kembali menguasai daerah selat, namun para ahli menyatakan bahwa itu adalah Melayu Dharmasraya yang didukung dengan adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari yang dicatat dalam kitab Pararaton. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ligor di Thailand, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Leiden, Candi Muara Takus, Prasasti Nalanda di India, Prasasti Titikarang Brahi, dan Prasasti Sri Lanka. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Puntahyang Sri Jayanaga tahun 683 Masehi.
Sri Indawarman 702 Sri Indawarman 702 Masehi. 3. Rudra Vikraman tahun 728 Masehi. 4. Dharma Setu tahun 790 Masehi. Sanggra Madanajaya tahun 775 Masehi. Samaratungga tahun 792 Masehi. Balaputra Sri Kaluhunan atau Balaputra Dewa tahun 835 Masehi. Sri Udayatiawarman tahun 960 Masehi. Sri Udayatian tahun 961. Siasi tahun 980. Sri Cudamaniwarma Dewa tahun 988 Masehi. Sri Marawijaya Tunggawarman tahun 1008 Masehi. Sumatera Bumi tahun 1017 Masehi. Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman tahun 1025 Masehi. Sri Deva tahun 1028 Masehi. Dharma Vira tahun 1064 Masehi. Sri Maharaja tahun 1156 Masehi. Dan terakhir Trailoka Raja Mauli Busan Warma Dewa tahun 1178 Masehi. Sumber Wikipedia, studiobelajar.com, dan serupa.id. 4. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan pecandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Saptika mengungkapkan bahwa kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga 7 Masehi. Kehidupan ekonomi Tarumanegara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir. Peninggalan artefaknya juga menunjukkan ciri atau aspek kepercayaan megalitik yang setelah berkembang, masyarakat yang cenderung memiliki mata pencarian dengan cara bercocok tanam. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemerintahan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi, dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Lagi-lagi salah satu kebijakannya yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai atau lokasi yang lebih strategis dan penggalian sungai untuk irigasi, akses maritim, dan penghalau banjir. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara.
Melalui sumber Cina dari dinasti Tiang, disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Ptolemyo tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Ditemukan pula dalam prasasti Kota Kapur peninggalan Sriwijaya bahwa mereka telah menundukkan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk. Kala itu di Pulau Jawa tidak ada kerajaan lain selain Tarumanegara. Maka kemungkinan besar yang diserang dan ditaklukkan itu adalah Tarumanegara. Selain itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sekitar abad ke-7 Masehi, sejarah Jawa menjadi kabur atau sulit untuk dicari. Baru pada tahun 732 Masehi, abad ke-8, muncul prasasti dari Raja Sanjaya yang dikenal Prasasti Canggal tahun 732 Masehi yang ditemukan di kaki Gunung Wukir, Kedu Selatan, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah, Prasasti Muara Cintan, Prasasti Tugu, Prasasti Cidangiang, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Kaleangkak, Prasasti Ciaruteun, Situs Pasir Angin. Raja Kerajaan Tarumanegara pertama Jayasingawarman tahun 358 sampai 382 Masehi. Dharma Iyawarman 382 sampai 355 Masehi. Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman tahun 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman tahun 515 sampai 585 Masehi. Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi. Hari Wangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi. Naga Jayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Tarusbawa tahun 669 Masehi sampai 723 Masehi. Sumber Wikipedia, serupa.id, dan kelaspintar.id. 5. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun, para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu bangsa Shailyandra yang nantinya berkuasa di Mataram atau Kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Meskipun belum dapat dipastikan, tapi kebanyakan peneliti dan sejarawan menyepakatinya. Berikut adalah runtutan argumennya. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Bali Di sebelah barat Kalingga terdapat Topo Tengah atau Sumatera. Dari berita tersebut tampak jelas bahwa Kalingga terletak di Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan deskripsi lokasi Kalingga dalam berita Cina. Di sebelah utara Kalingga terdapat Chenba atau Kamboja dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muria. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga diduga merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyatnya diperkirakan sudah sangat melek terhadap hukum. Persidangan menteri juga sudah berjalan dalam mempertimbangkan hukuman terhadap rakyat, bahkan kerabat atau pejabat kerajaan yang melanggar sekalipun. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 713
632 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang terbukti mencuri. Bahkan, dinasti Taksis pada tahun 674 Masehi tercatat mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena kerajaan ini dianggap terlalu kuat ketika dipimpin oleh Ratu Sima. Diberitakan pula bahwa dalam pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga menjadi pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Bahkan ketika saudara ratu sendiri melanggar peraturan, ia tetap diproses secara tegas oleh hukum yang berlaku. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntahkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur. Pada sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi. Sriwijaya akhirnya menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lainnya diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini sudah mulai mengalami penurunan pula. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah, situs Puncak Sangalikur Gunung Muria, berita dari Cina mengenai Kerajaan Kalingga, yaitu catatan dinasti Tang, catatan Aising, naskah Wai Taita, catatan dinasti Ming. Raja Kerajaan Kalingga, Prabu Wasumurti tahun 564 sampai 605 Masehi. Prabu Wasugeni tahun 605 sampai 632 Masehi. Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi. Prabu Wasukawi tahun 652 Masehi. Prabu Kiratasinga 632 sampai 648 Masehi. Prabu Kartiekasinga tahun 648 sampai 674 Masehi. Ratu Sima tahun 674 sampai 695 Masehi. Sumber. Setelah Ratu Sima mangkat, kemudian Kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Keling atau Bumi Sambara diperkirakan di sekitar Magelang atau Borobudur, dan Kerajaan Medang atau Bumi Mataram diperkirakan di sekitar Yogyakarta atau Prambanan. Bagian utara dipimpin oleh Dewi Parawati bersama suaminya Rahyang Madiminyak, raja kedua Kerajaan Galuh. Sedangkan bagian selatan dipimpin adiknya, yaitu Prabu Iswara Kesawalingga yang berkuasa dari tahun 695 sampai 742 Masehi. Berikut ini nama raja-raja yang berkuasa di pecahan Kerajaan Kalingga. Yaitu Kerajaan Keling Bumi, yaitu Prabu Iswara Kesawalingga tahun 695 sampai 742 Masehi, bergelar Rakrian Narayana Prabu Iswar Kesawalingga Jagatna Ta Buala Natala. 2. Prabu Iswaralingga tahun 742 sampai 740 Masehi, bergelar Rakyan Dewa Singa Prabu Iswaralingga Jagatna. Prabu Gajayana Lingga tahun 760 sampai 789 Masehi, bergelar Rakyan Limana Prabu Gajayana Lingga Jagatna. Terakhir, Dewi Sadyarmika atau Utejana yang menikah dengan Rakai Panangkaran. Kerajaan Medang atau Bumi Mataram, yaitu rajanya Dewi Parwati tahun 695 sampai 709 Masehi, bergelar Rani Dewi Parwati Tunggal Pratiwi. Dewi Sanaha tahun 709 sampai 716 Masehi. Sanjaya tahun 732 sampai 754 Masehi, bergelar Ksatra Bima Prakarama Yudenipuna Barata Senawa Putra atau Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dan terakhir Rakai Panangkaran tahun 1754 sampai 782 Masehi, bergelar Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Sangkara Tejah Purnapana
Panangkarana. Sumber wikipedia.com, studiobelajar.com, dan serupa.id. 6. Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur, yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga tengah berdiri pada abad ke-8 Masehi, masih sejaman dengan Kerajaan Taruma di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti ini tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Karangbasuki. Diperkirakan kekuasaan kerajaan Kanjuruhan tidak bertahan lama. Kerajaan itu akhirnya berada di bawah kekuasaan Mataram kuno. Walaupun pemerintahannya masih ada, tetapi status kekuasaannya berada di bawah Mataram kuno, sehingga mereka tidak memiliki wilayah sendiri. Kerajaan Kanjuruhan disebut merupakan kerajaan yang berdiri di Jawa Timur sejak abad ke-8. Sumber sejarah sangat sedikit, membuat pembahasan terkait kerajaan bercorak Hindu ini terbilang sangat terbatas. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, dalam buku Kala Desa, kerajaan Kanjuruhan ini terletak di dataran tinggi Malang. Pusatnya berada di sebelah selatan Gunung Arjuna, Welirang, Penangguran, dan Anjasmara. Sejauh ini satu-satunya sumber terkait kerajaan Kanjuruhan berasal dari Prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi. Prasasti ini dikutip dari data Kemendikbud. Pecahan pertama berupa bagian tengah prasasti yang ditemukan tahun 1904 di Desa Dinoyo. Meski diberitakan ditemukan di Desa Dinoyo, namun prasasti tersebut kemungkinan besar ditemukan di Desa Merjoyo Berjoyo. Pecahan kedua berupa bagian atas prasasti, dan pecahan ketiga kemudian ditemukan pada tahun 1923 di Desa Merjosari. Ketiga desa ini letaknya bersebelahan. Prasasti Dinoyo memuat informasi paling penting yang berguna bagi historiografi Indonesia. Prasasti tersebut tercantum silsilah penguasa kerajaan Kanjuruhan, dimulai dari tokoh bernama Devasima yang memiliki putra bernama Limwa. Setelah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, nama Limwa berubah menjadi Gajayana. Gajayana memiliki putri bernama Utajana yang menikah dengan Janania. Peninggalan kerajaan Kanjuruhan. 1. Prasasti Dinoyo, Prasasti Sangguran, Candi Badut, Candi Wurung, dan Candi Karangbasuki. Raja Kerajaan Kanjuruhan, Dewa Singa, Kajayana, Pangeran Janania, dan Permaisuri Utejana. Sumber wikipedia.com, detik.com, historia.id, gurupendidikan.com, dan kumparan.com. 7. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari, atau pula ditulis Singosari atau di Jawa Timur atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singosari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagara Ketaragama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel ini bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Hiwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama terkenal daripada nama Tumapel. Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Singosari. Masa awal kerajaan Singosari. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah berhasil membunuh Bupati Tumapel, Tunggul Amatung. Pembunuhan Tunggul Amatung didasari karena keinginan memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Amatung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Amatung dengan keris Empu Gandring dan memperistri Ken Dedes, Ken Arok menjadi Bupati Tumapel. Tumapel merupakan bagian wilayah Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Puncak kejayaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara
Ia bergelar Sri Maharaja Daraja Sri Kertanegara. Kertanegara memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Masa akhir dari Kerajaan Singosari. Keruntuhan Kerajaan Singosari mulai terjadi ketika Kertanegara mengirimkan wakilnya ke Kerajaan Melayu supaya mereka mengakui kekuasaan Kertanegara. Ia sudah lama mengetahui rencana Kubilai Khan atau Raja Mongol yang ingin menguasai Nusantara. Peninggalan Kerajaan Singosari yaitu Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Manjusri dan Wurare, Candi Kidal, Arca Dwarapala, Candi Jawi, Mata Air Banyu Biru, Prasasti Mula Marunurung, Arca Prajana Paramita, Candi Gunung Telih, Prasasti Kudadu, dan Candi Sumberawan. Raja Kerajaan Singosari Kenarok tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Tohjaya tahun 1248 Masehi. Ranggawuni alias Wisnu Wardana tahun 1249 sampai 1268 Masehi. Dan terakhir Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Sumber Wikipedia, storymaps.archgis.com, studiabulajar.com. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan Sunda tertua di Nusantara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Rajia Bumi Nusantara yang disusun sebuah panitia dengan ketuanya Pangeran Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanagara, suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda. Pendiri Kerajaan Salakanagara adalah Dewa Warman, seorang pedagang yang berasal dari Pallawa, India. Dewa Warman beserta pengikutnya menetap di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Teluk Lada Pandeglang. Di sana terdapat sebuah perkampungan yang dipimpin oleh sebuah penguasa lokal yang bernama Aki Tirem. Dewa Warman yang berencana menetap cukup lama kemudian menikah dengan salah seorang putri Aki Tirem yaitu Dewi Puahaci Larasati. Pernikahan yang dilakukan oleh Dewa Warman diikuti oleh para pengikutnya. Mereka menikahi gadis-gadis lokal dan memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman mereka di India. Mereka menetap untuk membentuk sebuah ikatan keluarga baru di perkampungan tersebut. Dewa Warman dan pengikutnya cukup diterima di sana sehingga mereka nyaman untuk tinggal menetap. Letak Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara berada di Kampung Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, di mana di kawasan tersebut terdapat komplek menhir dan beberapa situ mata air, seperti 3 menhir besar, 7 menhir kecil, dan ada 7 mata air yang juga dikenal dengan sebutan Sumur 7. Di kawasan itu juga terdapat batu-batuan berpahat, seperti prasasti dan epigrafi atau batu peta dan batu bertulis. Masa kejayaannya pada masa kekuasaan Dewa Warman 8. Keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur, dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai leluhur orang-orang Sunda, dibuktikan dengan persisnya wilayah kekuasaan kerajaan ini sama dengan peradaban suku Sunda, dan kata Salakanagara memiliki kesamaan kosakata dengan kata Sunda. Runtuhnya Kerajaan Salakanagara runtuh pada pertengahan abad ke-4 Masehi seiring kemunculan dan semakin kuatnya kerajaan baru bernama Tarumanegara. Kendati hanya bertahan 2 abad saja, namun garis turunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja di banyak kerajaan besar di Nusantara, termasuk Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit.
Peninggalan kerajaan Salakanegara, yaitu yang pertama Batu Menhir di Desa Cikoneng, Pandeglang, situs di Pulau Sari, Pandeglang, situs di Ujung Kulon, Pandeglang, Banten Selatan, situs Cihunjuran di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Batu Menhir di Cihunjuran, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Batu Menhir di Kecamatan Mandalawangi, lereng utara Gunung Pulau Sari, kolam pemandian purba di Cihunjuran, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. 3. Batu Menhir di sebuah mata air di Cihunjuran, Kecamatan Ciput, Pandeglang. Batu Menhir di Kecamatan Saketi, lereng Gunung Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Situs Batu Dakon di Kecamatan Mandalawangi. Situs Batu Dolmen atau juga disebut Batu Ranjang terletak di Kampung Batu Ranjang, Desa Palanyar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Situs Batu Magnet di Puncak Rincik Manik di Puncak Gunung Pulau Sari, Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Situs Batu Peta di Banten Selatan, Patung Ganesha dan Patung Siwa di lereng Gunung Raksa, Pulau Panaitan. Raja-raja kerajaan Salakanegara. Pertama Dewa Warman I tahun 130 sampai 168 Masehi. Dewa Warman II 168 sampai 195 Masehi. Dewa Warman III 195 sampai 238 Masehi. Dewa Warman IV 238 sampai 252 Masehi. Dewa Warman V 252 sampai 276 Masehi. Mahisa Suramardini Warmandewi tahun 276 sampai 289 Masehi. Dewa Warman VI tahun 289 sampai 308 Masehi. Dewa Warman VII tahun 308 sampai 340 Masehi. Spahati Karnawa Warmandewi tahun 340 sampai 348 Masehi. Dewa Warman VIII tahun 348 sampai 362 Masehi. Dewa Warman IX mulai tahun 362 Masehi. Sumber Wikipedia, suratkabar.id, tirto.id, dan kumparan.com. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.